Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali ya melihat anak-anak udah mulai akrab dengan teman yang lainnya, terus sudah mulai sering terbuka juga. Bapak senang gitu ya melihat anak-anak bisa sampai tahap ini gitu. Dan juga di pertemuan sekarang itu lebih enak gitu kelihatannya sering terbuka dan lain-lain gitu. Nah, sebelum memulai, Bapak ingin mengajak teman-teman anak-anak untuk terlebih dahulu membacakan doa supaya dapat dilancarkan pertemuan ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya kan minggu lalu kita udah berbicara tentang kebiasaan nih yang ternyata menjauhkan kita dari tujuan kita gitu. Nah, Bapak ingin tahu nih apakah anak-anak minggu lalu itu melakukan perubahan kecil? Ada Pak, ada. Nah, untuk menceritakan, saya ingin terlebih dahulu dari Umi untuk menceritakan perubahan-perubahan kecil yang telah dilakukan di minggu lalu. Oh, saya ini Pak coba tidur lebih cepat 2 hari. Iya. Bagaimana itu hasilnya? Saya udah bangun kesiangan dan ke sekolah pun udah terlambat. Terus apa yang muncul dari perasaan Umi? Senang Pak, dan pagi juga agak terburu-buru gitu untuk pergi ke sekolah. Kalau saya Pak, sekarang seminggu ini saya cuma 2 kali nonton. Serius itu Mak? Iya. Itu sebuah pencapaian. Saya sempat bermain game, tidak bermain game 1 malam Pak. Yakin itu Dik 1 malam doang? Ya emangnya kenapa 1 malam? Jangan meremehkan perjuangan orang lain bos. Nah, terima kasih ya. Saya melihat ada usaha gitu dari anak-anak untuk merubah hal-hal kecil itu. Nah, dan itu yang paling penting untuk anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih penting ya. Karena menyadari masalah saja itu tidak cukup, apalagi menyadari kesalahan itu juga sama belum cukup. Makanya kita perlu menentukan yang lebih nyata. Nah, dalam reality terapi, setelah kita tahu apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita inginkan untuk mengevaluasi diri kita atau perilaku kita, nah langkah berikutnya adalah membuat planning atau rencana. Nah, saya ingin bertanya nih kepada anak-anak, jika minggu depan hidup kalian lebih sedikit baik daripada hari ini, langkah apa yang ingin kalian lihat? Kalau saya Pak akan berusaha selama seminggu ke depan itu untuk ke sekolah tiap hari. Ya. Tapi mengapa itu ke sekolah itu setiap hari itu kenapa bisa penting bagi Salma? Tentu saja penting Pak, karena aku tuh capek Pak ketinggalan pelajaran terus mau juga sama teman-teman. Iya. Tapi menurut Salma nih, apa yang paling sering membuat Salma itu gagal dalam melakukan hal itu? Ajakan teman Pak, soalnya kan teman-teman tuh suka pada ngajakin nongkrong sampai malam. Terus kalau aku nggak ikut, aku suka diejek Pak. Iya. Nah, kalau teman-teman Salma itu ngajak nongkrong ya sampai malam lagi, ya. Nah, apa yang akan Salma lakukan terhadap sikap Salma kepada teman-teman Salma tersebut? Saya akan berusaha kurang lebih awal. Tapi itu mungkin nggak untuk dilakukan oleh Salma? Mungkin Pak, saya akan berusaha pulangnya sebelum jam 8 malam. Ya. Kalau coba kita ubah dari kata kalimatnya untuk yang lebih tegas itu kalimatnya. Saya akan pulang jam 8 malam, lalu saya akan mengatakan kepada teman-teman saya bahwa saya akan
mengurangi nongkrongnya, jadi nongkrongnya cuma seminggu sekali. Iya iya. Nah itu lebih bagus dan jelas gitu kepada teman-teman gitu. Jadi ketika nanti teman-teman sama ngajak tuh harus ada penolakan gitu, karena sama juga udah ada janji kepada diri sendiri, dan juga pasti ketika ada sama penolakan gitu, terus nanti dikasih tahu juga kalau sama nongkrong seminggu sekali, mereka juga akan mulai terbiasa tuh terhadap ajakan buat sama nongkrong dengan mereka. Nah gitu. Terus untuk anak-anak yang lain bagaimana pendapatnya terhadap sama? Itu masuk akal sih Pak. Iya Pak, soalnya kalau langsung berhenti nongkrong itu pasti sulit ya, tapi kalau dikurangi itu pasti memungkinkan. Makasih. Nah, untuk sekarang ke Umi. Coba Umi, bagaimana dengan perilaku Umi? Saya ingin datang tepat waktu Pak, setiap hari ke sekolah. Tapi ada langkah konkretnya nggak selain itu? Saya ingin coba tidur lebih cepat Pak, minimal jam 10 ya. Tapi kalau ada berapa terbaru gimana Mi? Itu tantangan terbesar saya. Menurut saya kalau jadi Umi juga susah. Iya, makanya saya harus serius. Nah, menurut anak-anak nih, apa rencana Umi yang realistis? Ya sih, tapi Umi kalau bisa mah ya, kalau mau tidur HP-nya itu harus dijauhi dulu HP-nya. Ya, itu bagus deh. Nah, ya jadi ketika coba kita memanage gitu ya, kayak main HP itu berapa jam, kayak sehari itu maksimal 10 jam gitu. Jadi dibagi-bagi nih, bagi-bagi tuh, jadi enak gitu. Terus kalau mau tidur ya diusahain kayak ide Parit tadi, dijauhkan dulu HP-nya, terus kita nyoba ke hal-hal yang lain gitu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Vicky ya. Nah, apakah kebiasaan yang ingin kamu lakukan, Vicky? Kalau aku sih Pak pengen berhenti nunda PR. Bagaimana itu caranya? Ya langsung dikerjain pas habis pulang sekolah. Kamu itu tidak mungkin lah. Emang kenapa Rin? Kan kamu pernah bilang kalau kamu itu suka rebahan. Iya juga sih. Nah, ini menarik nih. Jadi temanmu itu, Farid, itu memberikan pandangan melihat apakah rencana Vicky itu realistis atau tidak. Iya sih Pak. Kalau gitu saya ubah Pak. Saya bakal ngerjain PR-nya 30 menit sehabis pulang sekolah. Apakah itu lebih realistis? Iya, lebih realistis. Soalnya kalau misalkan ngerjain PR-nya habis pulang sekolah 30 menit itu, jadi kalau udah beres kan habis sisa waktunya bisa dipakai buat main ataupun tidur. Nah, menurut saya mah itu sebenarnya bisa merubah kebiasaannya. Bukan dia sendiri malas aja. Soalnya kan dia pintar nih. Ya coba aja. Kalau malasnya dibuang, pasti dia akan menjadi number one. Gak usah ketinggian ya ekspektasinya. Nah, untuk sekarang ya Hana ya. Nah, Hana, apakah perubahan yang ingin kamu lakukan? Saya ingin lebih fokus belajar Pak. Bagaimana tuh caranya untuk Hana lebih fokus belajar? Saya mau belajar 30 menit tanpa pegang HP Pak. Tapi bagaimana nih ketika Hana melakukan hal itu, terus tiba-tiba pikiran Hana kemana-mana? Boleh saya kasih pendapat? Tentu boleh. Mungkin Hana bisa memulainya dengan menuliskan dulu apa yang Hana pikirkan. Jadi setelah ditulis, nanti pikirannya tuh nggak muter-muter terus. Saya belum coba tuh, tapi saya mau coba. Makasih Ama. Iya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Hana ketika teman-teman memberikan pendapat kepada Hana? Senang Pak, soalnya saya merasa dipeduliin. Terus saya juga merasa kalau segala sesuatu itu gak harus saya pikirin sendiri Pak. Nah, baik. Nah, baik. Sekarang Ripahi nih, apa rencanamu? Saya ingin berhenti buat pelajaran, Pak. Semua pelajaran itu? Iya. Wah, serius Pak? Itu berat buat kamu. Makanya minggu mau belajar sih. Kenapa teman-teman tertawa?
Itu mah target terlalu besar, Pak. Iya ya. Mungkin kamu coba dari yang sering kamu bolesin dulu deh. Boleh masuk akal. Baik, saya akan mulai merubah hidup saya. Saya akan masuk belajar matematika selama 1 minggu. Apakah itu lebih realistis untuk dilakukan? Nah, Farid, sekarang bagaimana dengan rencanamu, Farid? Sama saya ingin mulai bermain game Pak. Berapa jam, Rit? Sekitar 4 jam. Serius? Itu mengurangi dari berapa jam, Rid? Sekitar 8 jam Pak. Kalau begitu, apakah itu cukup membantumu buat perubahan? Mungkin lebih baik main gamenya setelah nugas, Rid. Iya tuh. Jadi nanti hadiahnya main game. Tidak bagus tuh. Ya kalau begitu saya akan meninggalkan tugas dari kemudian. Nah, kalau begitu lebih jelas untuk rencana kamu. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada anak-anak. Nah, apakah rencana-rencana ini benar-benar kalian buat karena keinginan sendiri? Iya, Pak. Bukan karena saya kan? Bukan. Bukan karena dimarahi guru? Bukan. Bukan karena orang tua? Bukan. Nah, kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab menjalankan hal ini? Saya sendiri, Pak. Ya. Nah, saya bangga ya mendengar anak-anak bisa berani untuk memutuskan, karena perubahan tidak terjadi saat seseorang dipaksa ya. Jadi perubahan terjadi saat seseorang memutuskan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, sebelum kita akhiri sesi pertemuan kali ini, Bapak ingin bertanya nih kepada anak-anak. Untuk pertanyaannya, rencana perubahan apa yang akan kalian lakukan untuk hari ini? Saya, Pak. Saya mau berhenti nunda PR, Pak. Jadi langsung dikerjain. Saya Pak, saya ingin lebih fokus belajar Pak. Tidak nongkrong. Saya ingin datang tepat waktu Pak. Saya Pak enggak. Udah. Saya Nah, untuk nomor 2 nih, seberapa yakin nih kalian bisa merubah hal itu dari skala 1 sampai 10? 8, 7, Nah, 9. 8. Nah, terus nomor 3, apa hambatan yang akan terjadi ketika kalian melakukan hal itu? Overthinking. Malas-malesan. Teman. Film terbaru. Main game. bingung. Nah, siapa yang bisa membantu kalian untuk konsisten melakukan hal itu? Teman, Pak. Diri sendiri, Pak. Diri sendiri. Teman-teman. Nah, alhamdulillah ya, terima kasih kepada anak-anak yang telah menjawab pertanyaannya. Terus terima kasih juga kepada anak-anak yang telah berani untuk mengungkapkan keputusan yang telah kalian lakukan tentunya. Terus untuk sekarang mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga Allah melancarkan apa yang telah kita niatkan untuk merubah diri kita sendiri. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.